Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Maulida Mubarok dengan NIM 2148274 PN17515 dari Proteksi Tanaman 2021 akan mengamati ekosistem persawahan sebagai tugas dari praktikum acara 5 ekosistem pertanian. Di sini saya mengamati lahan persawahan milik Ibu Nur yang merupakan salah satu petani di Desa Nologaten, Depok, Sleman. Yuk kita simak videonya. Pengamatan ekosistem sawah ini dilakukan pada Minggu 13 Maret 2022 di Desa Nologaten. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Ekosistem sawah adalah ekosistem lahan basah buatan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bahan pangan. Ekosistem jenis ini mempunyai bentuk keanekaragaman hayati yang tinggi karena banyak terjadi interaksi antar sesama makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen pembentuk sawah terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi flora dan fauna. Kelompok flora yang saya temui yaitu padi dan rambutan. Sedangkan kelompok faunanya meliputi cacing tanah, keong, siput murbei, burung pipit, cacing merah, katak, capung, semut, dan ular sawah. Kemudian komponen abiotik pembentuk sawah antara lain yaitu tanah sebagai tempat padi tumbuh, air yang membantu sistem metabolisme tanaman padi dan membantu dalam penyerapan unsur hara, udara, sinar matahari, suhu, dan kelembaban. Pada saat pengamatan, suhu pada lingkungan sawah yang saya amati yaitu 32 derajat Celcius dan dengan kelembaban 86%. Pada ekosistem sawah terdapat suatu rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Rantai makanan yang terjadi yaitu padi yang berperan sebagai produsen dimakan oleh konsumen pertama yaitu belalang. Lalu belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua, kemudian katak dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga. Ular atau organisme lain yang mati nantinya akan diuraikan oleh pengurai yang dapat berupa jamur, bakteri, dan mikroorganisme pengurai lainnya. Berikut ini merupakan salah satu contoh lainnya dari rantai makanan yang mungkin terjadi di ekosistem sawah. Selain rantai makanan, terdapat pula arus energi di dalam suatu rantai makanan dan ekosistem. Arus energi merupakan rangkaian susunan transformasi bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya yang dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen yang berupa padi, lalu ke konsumen primer yang berupa kelompok herbivora, contohnya belalang atau capung, kemudian ke konsumen tingkat tinggi yang berupa kelompok karnivora, yaitu tikus, ular, dan katak, sampai ke tingkat saproba yang berupa bakteri dan jamur. Selain arus energi, terdapat pula daur materi. Daur materi yang terjadi yaitu daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan salah satu siklus yang termasuk ke dalam siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia merupakan siklus senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Produsen yang berupa padi atau rerumputan dimakan oleh konsumen pertama yaitu belalang. Kemudian konsumen pertama yaitu belalang tadi dimakan oleh konsumen ketiga yang termasuk kelompok karnivora yaitu tikus ataupun katak. Kemudian tikus atau katak dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen ketiga. Organisme yang mati nantinya akan menjadi limbah organik yang selanjutnya akan mengalami pembusukan oleh mikroba tanah yang mengalami proses mineralisasi di selanjutnya. Kemudian mineralisasi akan menghasilkan unsur hara yang digunakan bagi tumbuhan atau produsen.